Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, video ini akan menjelaskan tentang rahasia bank dan contoh kasus pelanggaran rahasia bank. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 jurusan Perbankan Syariah semester 6 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini dia video penjelasannya, disimak ya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 28, rahasia perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Tujuan adanya rahasia bank adalah melindungi kepentingan nasabah dengan berbagai pengecualian yang akan dijelaskan pada Pasal 41 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 3, dan Pasal 44. Yang pertama yaitu Pasal 41 Ayat 1. Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa permintaan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan hanya dapat dilakukan berdasarkan atas permintaan tertulis pemimpin Bank Indonesia, permintaan Menteri Keuangan, pejabat pajak, dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Yang kedua yaitu mengenai Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa permintaan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan hanya dapat dilakukan dengan memperoleh izin Bank Indonesia. Permintaan tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Yang ketiga yaitu mengenai Pasal 44 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa permintaan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan hanya dapat dilakukan dengan permintaan tertulis ahli warisan nasabah simpanan. Selanjutnya menerangkan tentang sanksi yang didapat. Dalam hal ini, maka sanksi yang didapatkan bisa melalui dipecat dan tidak diberi hak-haknya. Dan biasanya pada dua tingkat pimpinan di atasnya juga ikut terkena imbasnya atau sanksi tersebut. Selain itu juga mendapat hukuman pidana 7 tahun atau 10 tahun atau berbeda-beda tergantung pasalnya yang didapat. Tetapi biasanya pada kasus ini hukuman pidananya di atas 10 tahun. Dan juga ketika hakim menjatuhkan pidana atau sanksi, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pada pasal 47 ayat 1, yaitu pihak yang memaksa memperlihatkan rahasia bank tanpa perintah tertulis dari Bank Indonesia akan diancam pidana penjara 2-4 tahun serta denda 10 miliar sampai 200 miliar. Yang kedua ada pasal 47 ayat 2. Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi yang sengaja memperlihatkan rahasia bank akan diancam dengan pidana penjara minimal 2 tahun serta denda 4-8 miliar rupiah. Yang terakhir ada pasal 47 ayat 3. Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang tidak memperhatikan rahasia bank dari ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang sudah membuat kuasa secara tertulis, maka akan diancam dengan pidana penjara 2-7 tahun serta denda sebesar 4-15 miliar rupiah. Pada tahun 2020 terjadi kasus pembobolan rekening atas nama Ilham Bintang oleh 8 tersangka. 1 dari 8 tersangka yang dijerat polisi dalam kasus ini ternyata seorang pegawai bank. Dia disebut sudah beberapa kali menjual data nasabah bank. Bukan hanya Ilham Bintang ke para pelaku kejahatan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya Jakarta, tersangka yang merupakan pegawai bank tersebut adalah Henry Budi Kusumo dan dia bekerja di Bank Bintara Pratama Sejahtera Jakarta. Polisi mengatakan bahwa Henry berperan menjual data nasabah bank karena memiliki akses pada sistem layanan informasi keuangan atau yang disingkat menjadi SLIK pada OJK. Jadi, pelaku tahu data-data pribadi lengkap seseorang
orang yang memiliki rekening atau limit rekening yang ada secara random. Sayangnya, kewenangannya itu dia gunakan untuk berbuat jahat dan menjual data-data tersebut ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Panit 2 Subdit 4 Jataran Ras Polda Metro Jaya Kompol Hendro Sukmono, pelaku menjual data-data nasabah selama 1 tahun. Pelaku mulai menjual data-data tersebut sejak Januari 2019 dengan harga 100.000 per data. Dalam 1 hari, pelaku bisa menjual 50 data nasabah ke berbagai orang dan keuntungannya yang didapat sampai 2 Februari 2020 yaitu sebesar 400-500 juta. Awalnya pelaku buka akun Facebook jual beli SLIK OJK, kemudian berdatangan banyak orang menghubungi. Walaupun akunnya sudah dihapus, tapi pelaku terus berkomunikasi dengan beberapa orang yang menjadi langganan. Tidak hanya pelaku berinisial H, yaitu Henry Budi Kusumo saja yang berperan dalam kasus ini. Ketujuh pelaku lainnya juga mempunyai peran masing-masing, mulai dari otak perencanaan, membuat SIM card korban, membuat KTP palsu korban, hingga menguras uang Ilham Bintang yang diketahui mengalami kerugian sekitar 300 juta rupiah. Para tersangka memiliki peran berbeda-beda melalui memperjualbelikan data nasabah, menduplikat SIM card korban, hingga menghabiskan uang korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebutkan, awal polisi menangkap tersangka D yang juga sebagai otak dari kejahatan ini. D ditangkap di kediaman Palembang, Sumatera Selatan. Dia berperan sebagai bos dari sindikat ini. Dia membeli data-data nasabah bank dan SIP OJK, mengetahui para data-data korban sebagai target. Dan itu tersangka R dan HN berperan membantu H untuk menyiapkan data-data yang dijual. Setelah mendapatkan data-data itu, tersangka D menyuruh tersangka W, AY, dan TR yang berada di Jakarta untuk menduplikat kartu SIM korban dengan cara datang langsung ke gerai Indosat di Jakarta. Sebelum datang ke gerai Indosat, ada peran tersangka JW yang membuat KTP palsu dari Ilham Bintang dengan foto yang tertera foto orang lain. Saat W, AY, dan TR ke gerai Indosat, dia bertugas memastikan HP Ilham Bintang tetap dalam kondisi mati agar para pelaku bisa membuat SIM card dengan data korban. Saat para tersangka membuat SIM card palsu di gerai Indosat, dia terus menghubungi nomor telepon Ilham Bintang. Untuk memastikan nomor itu tetap mati, diketahui saat itu Ilham Bintang sedang keluar negeri dan HP-nya dalam keadaan mati. Singkat cerita, setelah berhasil menduplikat SIM card korban, tersangka D mulai membobol email korban setelah mengganti password termasuk kode M-Banking milik korban. Tersangka D yang di lokasi Palembang langsung bereaksi menguras uang tersangka. Menurut polisi, setelah email terbuka, keluarlah data Bank BNI Commonwealth yang dilaporkan Ilham Bintang. Kalau dua rekening beliau habis terkuras. Kurang lebih total dari Commonwealth 200 juta lebih. BNI 83 juta dan BNI sudah mengembalikan sebanyak 83 juta ke korban. Yang dari Commonwealth belum ada kabar.
Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 35 junto, pasal 51 ayat 1 junto, pasal 30 junto, pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 363 KUHP, pasal 263 KUHP, pasal 3 dan 4 junto, pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan kasus rahasia bank ini menjadi krusial karena terkait dengan keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap eksistensi lembaga perbankan, sehingga perlu diatasi semaksimal mungkin. Perlu sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus yang dilakukan oleh pihak OJK, BI, dan lembaga perbankan sendiri, baik kepada karyawannya agar tidak melakukan perbuatan jual beli data klien tanpa adanya persetujuan dari nasabah, maupun kepada nasabah terkait dengan pentingnya untuk selalu lebih berhati-hati dalam melakukan segala transaksi dengan menggunakan kartu debit atau transaksi online yang mencantumkan banyak data-data pribadi, sehingga kebocoran dan pencurian data pribadi dapat diminimalkan. Selain itu, bank harus hati-hati dalam merekrut pegawai bank. Bank harus melihat kepribadian calon pegawainya dengan baik saat proses perekrutan pegawai baru. Karena jika ada pegawai yang mempunyai kepribadian buruk, maka akan ada kemungkinan pegawai itu membocorkan rahasia bank dan menyalahgunakan data-data nasabah. Bank juga harus selalu mengawasi para pegawai atau pejabatnya agar selalu menjaga rahasia bank dan tidak membocorkan rahasia bank atau data nasabah untuk berbuat jahat demi memperoleh keuntungan sendiri. Jika kebocoran rahasia bank terjadi, maka aparat hukum harus memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku yang membocorkan rahasia bank agar para pelaku bisa menyadari kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu dia penjelasan mengenai rahasia bank dan contoh kasus pelanggaran rahasia bank dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.